Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Hari ini ya di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pemrograman terstruktur menggunakan bahasa Python ya. Sekarang kita masuk ke chapter 10 ya, yaitu tentang bekerja dengan file atau istilahnya adalah file handling ya atau penanganan file. Di kesempatan ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengolah sebuah file. File di sini maksudnya file teks ya. Jadi bukan sembarang file, tapi yang kita fokuskan di sini adalah hanya terbatas file teks saja. Jadi file yang isinya adalah karakter yang kita bisa baca isinya dengan jelas ya, bukan file image, bukan ya. Kalau file image itu kan bukan isinya, bukan dia sudah ada kombinasi dengan grafik. Itu kita nggak membahas tentang gitu. Yang kita bahas ini adalah file yang isinya adalah teks yang kita bisa identifikasi isinya, kita bisa membaca isinya gitu ya, sehingga nanti kita bisa olah di situ. Oke ya. Nah, pokok bahasan kita di chapter 10 itu nanti meliputi ini. Jadi yang pertama bagaimana cara kita membuka file, kemudian kita menutupnya, menutup file itu, terus kemudian bagaimana cara kita membaca isi dari filenya, ya. Kemudian bagaimana cara kita menuliskan data atau isi ke dalam file itu, ya. Kemudian nanti kita terakhir ya akan membahas tentang bagaimana cara kita menghapus file ya. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas ya yang kita dari coverage yang kita perhatikan di sini itu kan sebenarnya mirip seperti kalau kita itu menulis membaca buku atau menuliskan tulisan ke dalam buku ya. Jadi sebelum kita membaca isi buku ya, atau sebelum kita menuliskan isi ke dalam tulisan ke dalam buku itu kan langkah pertama kita buka dulu ya. Jadi nanti pembahasan pertama nanti adalah bagaimana cara kita membuka file teks itu. Sama seperti ketika kita menulis buku atau membaca buku itu harus kita open dulu, kita buka dulu. Nah, baru kita bisa membaca, baru kita bisa tuliskan ke dalam buku itu. Kemudian setelah itu baru kita tutup kan gitu ya. Secara logika, secara analogi sama seperti itu. Ya. Dan sekali lagi ini yang kita bahas adalah hanya file teks saja. Ya, jadi file teks yang isinya itu berupa karakter-karakter yang kita bisa identifikasi dengan mudah. Ya, jadi bukan file executable file atau file exe, file itu bukan ya, bukan file image, bukan. Tapi yang kita maksudnya adalah file teks. Ya. Baik. Sekarang kita mulai dengan bagaimana cara kita membuka file teks ya, file teks. Di dalam Python itu untuk membuka file itu cukup kita gunakan perintah open ya, perintah open, function open seperti ini. Open, kemudian ini adalah file yang akan kita buka. Jadi nanti isinya adalah path ya, path menuju ke file itu ya, atau directory menuju ke file itu. Ya, ini Anda bisa sebutkan secara lengkap. Jadi mulai dari kalau basisnya Windows berarti ya Anda harus sebutkan dari directory mana gitu ya, kemudian nanti masuk ke folder apa seperti itu. Jadi full path ke file itu ya. Tapi kalau misalkan letak dari file itu merupakan satu folder yang sama dengan program Python yang kita buat, script Python yang kita buat, maka cukup kita sebutkan nama filenya saja. Jadi tidak perlu full path-nya ya, tapi hanya nama file saja. Itu kalau asumsinya adalah file teks yang kita akan buka itu berada dalam folder yang sama dengan script Python yang akan kita buat nanti gitu. Nah, kemudian di sini ada argumen yang kedua ya, yaitu mode membuka file. Nah, untuk mode ini dan secara umum di bahasa pemrograman yang lain juga sama. Jadi di dalam Python itu ada 6 mode yang kita bisa pilih, yang kita bisa gunakan. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, Anda bisa lihat di tabel ini.
di sini Anda bisa perhatikan ada 6 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini ada R, ada R+, ada W, ada W+, ada A plus. Nah, keenam ini merupakan mode yang nanti kita bisa pilih, ya, yang kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke ya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas satu persatu ya. Bedanya apa sih R dengan R+, ya, W dengan W+, kemudian A dengan A+, ini bedanya apa? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian ini modenya. Nah, kemudian nanti perintah open ini ya, itu nanti kita assign ke dalam sebuah variabel. Ini variabelnya sembarang saja ya. Sembarang nama saja. Nah, inilah nanti yang dinamakan file handler ya. Nah, file handler ini nanti kita akan gunakan untuk perintah berikutnya. Setelah kita buka, kita bisa menulis ya, kita bisa nulis ke dalam isi file itu. Nah, untuk apa? Untuk mengarahkan bahwa kita nulisnya kemana, kita mau membaca isi data itu dari file apa, itu kita gunakan file handler ini. Ya, file handler ini yang nanti kita akan gunakan untuk sebagai acuan kita akan bekerja di file apa gitu. Ya, nah ini namanya file handler. Kemudian ini untuk membukanya ya. Jadi membuka. Nah, kemudian nanti setelah kita buka, kemudian kita melakukan beberapa proses di dalam file itu, ya entah itu menulis, entah itu membaca. Terakhir nanti kita akan tutup, ya. Kita tutup menggunakan perintah close di sini ya. Ya. Nah, kenapa kok perlu ditutup gitu ya? Itu sebenarnya analoginya sama seperti mengapa setelah kita selesai menggunakan buku ya, buku entah buku tulis atau buku apalah itu. Setelah kita baca, kemudian setelah tulis, kenapa kok perlu ditutup gitu ya? Kira-kira apa alasannya? Logika sederhana aja. Kenapa setelah kita membaca buku, setelah kita menuliskan apa buku catatan itu kenapa kita perlu tutup itu buku itu? Kira-kira kenapa alasannya? Apa kira-kira? Untuk meng-close programnya Pak mungkin. Agar tidak cepat rusak gitu, Pak. Ya, tidak cepat rusak ya. Oke ya. Oke, sepakat? Ya, semuanya kan seperti itu kan ya. Ketika Anda nulis buku, entah itu buku catatan atau buku harian gitu ya, diary gitu kan, itu kan mesti Anda harus tutup dulu bukunya gitu ya, terus baru Anda simpan. Nah, kira-kira kenapa? Ya, tidak lain tujuannya supaya buku itu tidak rusak gitu ya, tidak kotor gitu kan, tidak sobek kan gitu. Nah, analoginya sama seperti itu di file handling ini juga sama. Jadi tatkala file itu sudah kita buka, kemudian kita baca isinya ya, kita tuliskan data ke dalam file itu, maka nanti jangan lupa nutup. Ya, kenapa kok perlu tutup ya? Karena supaya nanti tidak struktur filenya tidak rusak gitu ya. Makanya nanti pernah nggak Anda ini pengalaman misalkan buka file apalah gitu ya, atau mungkin gini, Anda di Windows Explorer ya, di Windows Explorer itu Anda mau menghapus file tertentu gitu, tapi muncul error di situ. File is being read atau apa gitu, pernah nggak seperti itu? Jadi file itu tidak dihapus karena sedang digunakan gitu ya. Pernah seperti itu? Pernah Pak. Nah, pernah ya. Ya, Nah, Pak. itu merupakan pertanda bahwa file itu kita tidak bisa hapus. Kenapa? Karena dia masih terbuka filenya, masih dipakai oleh aplikasi yang lain gitu, supaya aplikasi tertentu gitu. Makanya dia nggak bisa dihapus. Karena kalau dihapus, nah, maka nanti bisa mengibatkan apa ya, struktur dari file itu akan rusak. Padahal sedangkan dia baru di apa namanya, baru dibaca atau mungkin dia baru ditulisi data di situ gitu ya. Maka dia berpotensi rusak. Maka setiap aplikasi itu aplikasi yang baik ya, tatkala dia sudah selesai bekerja pada sebuah file itu jangan lupa nutup gitu ya, supaya nanti dia bisa digunakan untuk file yang lainnya lagi untuk bekerja gitu, untuk program yang lainnya gitu ya. Makanya nanti kita perlu menutup file yang sudah kita open itu ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat perbandingan dari masing-masing mode ini ya. Jadi nanti apa file itu ya, file itu setelah kita buka itu kita bisa bekerja
apa yang kita bisa perbuat terhadap file itu ya? Yang pertama kita bisa read, kita bisa baca isinya, gitu. Kemudian kita bisa write, kita bisa nuliskan data ke dalam file itu. Kemudian kita bisa create itu berarti membuat file baru, gitu ya, create file baru, ya, create a new file. Kemudian bisa truncate itu maksudnya menghapus, ya, menghapus file, gitu. Nah, untuk membaca data file, ya, tolong di mute dulu semuanya ya, di mute dulu. Oke ya. Untuk membaca data itu kita bisa menggunakan, kita lihat di sini yang ada tanda bintangnya ya. Jadi di sini untuk membaca data itu kita bisa menggunakan mode R, bisa menggunakan R+, bisa menggunakan W+, kemudian A+, gitu. Ya. Nah, bedanya apa ini R dengan R+ gitu ya. Kalau R+, ya, Anda bisa bandingkan dengan yang di bawahnya ya. R+ ini kan dia, oke, dia bisa sama-sama bisa untuk membaca data. R itu singkatan dari read ya, berarti dia bisa sama-sama membaca. Tapi di sini untuk R+, bedanya dengan R, ini dia, ini kan bedanya ya. Jadi selain dia bisa membaca, dia juga sekaligus bisa write. Jadi bisa menuliskan data ke dalam file itu gitu ya. Jadi satu mode tapi dia bisa bekerja dua, yaitu bisa read dan juga sekaligus bisa write ya. Selain dia bisa membaca isi datanya ya, isi file itu, sekaligus kita bisa menuliskan data itu ke dalam file itu gitu. Itu bedanya. Tapi kalau hanya R saja itu berarti dia hanya bisa meread saja. Ya, hanya meread saja. Gitu ya. Kemudian kemudian write. Nah, write ini dia hanya bisa dilakukan oleh mode ini, R+, W+, kemudian ada A, dan ada A+. Ya. Nah, bedanya apa W dengan W+, gitu ya. Nah, bedanya kalau W itu dia hanya bisa apa? Ini ya perbedaannya ya. Jadi perbedaannya kalau perbedaan antara W dan W+ itu Anda lihat bintangnya ini saja. Jadi bedanya di sini cuma ada di sini aja bedanya. Jadi bahwa kalau mode W itu dia hanya bisa write saja dan ini semua, tapi dia nggak bisa read gitu. Ya. Jadi dia hanya bisa menambahkan data di situ saja. Tapi ketika nanti ada perintah untuk membaca data, itu nggak bisa, nanti error ya. Gitu. Tetapi kalau W+ ini bisa read ya, bisa write gitu ya. Kemudian ini bisa create ya. Jadi create itu sekaligus dengan mode W ini dia bisa membuat file yang baru gitu ya. Sekaligus nanti dia juga akan menghapus file yang file yang mungkin sudah eksis sebelumnya gitu ya. Tapi secara umum bedanya hanya di sini aja. Bedanya ini kalau W itu dia nggak bisa read, tapi kalau W+ dia bisa sekaligus read-nya gitu ya. Oke, kemudian create. Nah, create itu maksudnya membuat file baru. Jadi kalau kita membuat file yang baru yang sebelumnya belum ada, ya, itu bisa dilakukan oleh mode W ini, W ya, W+, A dan A+. Ya, maksudnya apa create itu? Jadi maksudnya misalkan kita akan membuka file namanya data gitu ya, mydata.txt misalkan. Ya, awalnya belum ada, tapi begitu nanti kita berikan mode W, maka nanti secara otomatis akan terbentuk, akan tercreate file itu, ya, data.txt itu. Gitu. Selama kita gunakan mode-mode ini ya, W+, A+, itu dia akan membuat file yang baru ketika kita open yang sebelumnya file itu belum ada. Gitu. Jadi yang dimaksud open itu dia belum tentu sudah eksis ya filenya, tapi bisa jadi dia belum ada. Nah, begitu kita open dia akan tercreate file baru. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh mode W+, A, dan A+. Tapi kalau mode read, nah ini nggak bisa. Ini filenya harus eksis dulu, harus sudah ada dulu, gitu ya. Dia nggak bisa di-create baru, gitu ya. Jadi syaratnya untuk mode R dan R+ ini filenya harus ada, ya. Tapi kalau misalkan dia nggak ada, kita gunakan mode R+, nah, dia error,
Kenapa? Karena yang mau dibaca nggak ada filenya gitu ya. Tapi begitu mode W atau A ya, W plus dan A plus ini bisa create baru. Kemudian truncate ini dalam menghapus file ya. Nah, di sini hanya bisa dilakukan oleh W saja. Ya. Ini sekaligus membedakan apa beda antara W dan A. W itu dia write, A ini juga sebenarnya write. Nah, cuma bedanya A itu singkatan dari apa kira-kira? Append, Pak. Append ya. Ya, append. Append itu dia menambahkan, sama seperti append waktu kita membahas tentang list itu ya. Append itu kan dia menambahkan data di akhir ya. Menambahkan data di akhir dari list itu ya, sebagai data baru di dalam listnya. Nah, ini sekaligus membedakan antara write dan append. Jadi kalau write itu ketika kita gunakan mode W di sini dan sebelumnya sudah eksis filenya, maka dia akan menghapus file yang sebelumnya ya, kemudian diganti dengan file yang baru gitu. Contoh misalkan kita punya file data.txt gitu ya. Isinya sudah ada di dalamnya sudah ada isinya beberapa data gitu. Kemudian kita gunakan mode W gitu ya. Nah, meskipun dia sudah ada datanya, ya filenya sudah ada, sudah eksis, sudah ada datanya. Ketika kita gunakan mode W atau W+, maka data.txt itu dia akan terhapus gitu. Dia akan terhapus, kemudian diganti file yang baru dengan nama yang sama, data.txt, tapi filenya isinya kosong, blank. Nah, itu bedanya. Gitu ya. Tapi kalau append ini dia tidak terhapus. Jadi kalau filenya eksis, itu ya, kalau filenya eksis maka datanya tetap ada di situ. Nah, kita bisa menambahkan data baru ke dalam file itu, gitu. Itu bedanya, ya. Jadi kalau W itu sekali lagi dia akan menghapus file yang sudah lama sebelumnya. Kalau nama filenya sama ya, dia akan menghapus file yang lama, diganti file yang baru yang masih kosong, masih blank, gitu. Tapi kalau append A ini dia tidak menghapus file yang lama, ya, tapi dia bisa menambahkan nanti file yang data yang baru seperti itu. Bisa dipahami ya bedanya ya, W dan A itu bedanya hanya di truncate ini saja. Gitu. Kemudian jadi bedanya kalau R dengan R plus itu bedanya kalau plusnya di sini dia bisa write. Bedanya W dengan W plus ini bedanya kalau W plus itu dia bisa read juga. Selain dia write, juga sekaligus dia bisa read ya untuk yang W plusnya. Kalau bedanya A dengan A plus, itu bedanya hanya di read-nya. Jadi kalau A itu dia tidak bisa read, ya, tapi kalau A plus sekaligus dia bisa read juga. Itu bedanya. Oke ya. Terus kemudian di sini ada position at start. Ini menunjukkan posisi dari yang namanya pointer. Nah, pointer ya, atau terjemahnya dia penunjuk ya. Penunjuk itu maksudnya adalah ibaratnya kalau penunjuk itu kalau Anda bayangkan seperti kursor itu ya. Cuma kursornya nggak kelihatan di sini ya. Jadi kursor itu secara apa namanya? Secara default ya, secara by system itu setiap kita bekerja dengan file itu ada pointer gitu. Nah, pointer itu nanti akan menunjukkan apa data apa atau letak dari posisi mana kita bisa menambahkan data baru atau kita bisa membaca data itu. Ya, jadi ibaratnya seperti kursor tadi. Nah, ketika kita bekerja dengan ini, dengan R plus, dengan W plus, itu secara otomatis posisi kursornya atau posisi pointernya ya, itu dia ada di paling awal dari filenya, jadi paling depan dia. Gitu. Jadi otomatis itu, ketika kita menggunakan empat mode ini, R plus, W plus, maka dia nanti akan, pointernya itu akan berposisi di paling awal dari data. Gitu ya. Nah, sebab itu makanya, kenapa kok W dan W plus ini dia menghapus isi filenya, ya karena dia posisinya di awal gitu. Sehingga ibaratnya data yang ibaratnya di refresh kemudian dia posisinya di awal lagi gitu ya. Nah, tapi kalau yang di ini A dan A plus ini, kenapa kok dia bisa menambahkan data baru? Kenapa? Karena di sini posisi pointernya ada di akhir
ya. Jadi dia nggak peduli data di awal-awal itu dia nggak peduli data isinya, maka dia bisa menambahkan apa itu data baru ke dalam file itu. Kalau kita gunakan mode A itu A atau A+ gitu ya. Itu perbedaannya. Ya, perbedaan dilihat dari posisi pointer ketika kita menggunakan masing-masing mode itu. Ya. Sehingga di sini apa namanya? Kalau kita ingin menuliskan data ya, menuliskan data ke dalam file itu kita lihat dulu tujuannya. Kalau misalkan tujuannya adalah kita bisa membuat file yang baru, maka kita gunakan mode W ya atau W+. Tapi kalau sifatnya adalah menambahkan data dari yang sudah eksis sebelumnya, maka kita gunakan mode A atau A+ seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan tujuannya. Tapi kalau hanya sekedar read saja, ya kita bisa pakai R gitu ya atau R+ kalau kita ingin write sekaligus gitu. Oke ya, ini penjelasan untuk cara membuka dan menutup file sekaligus mode yang kita bisa gunakan. Oke. Nah, kemudian kita berbicara tentang bagaimana cara kita membaca isi file, ya, membaca isi file. Nah, untuk membaca isi file itu kita bisa gunakan 4 mode ini sesuai dengan tabel tadi ya. Read itu berarti dia kita bisa menggunakan mode R, R+, W+, dan A+, gitu ya. Kalau R, nah ini ya, kalau R itu berarti kita hanya membaca saja. Ya, tapi kalau R+, sekaligus kita membaca dan juga menuliskan nantinya, gitu ya. Kemudian W+ itu berarti read sekaligus juga write. Jadi sebenarnya ini hampir sama ya. R+ dan W+ itu bedanya hanya di sini saja. Maaf, bedanya hanya di ini, di create dan truncate saja. Kalau dia R+ itu berarti dia nggak bisa membuat create file baru, dan juga dia tidak bisa menimpa ya, menghapus file yang sebelumnya sudah ada gitu ya. Tapi secara fungsi read dan write itu sebenarnya sama, dua-duanya ini sama. Read dan write ini sama. Kita bisa menggunakan R+ atau W+, bedanya hanya di sini saja. Gitu. Oke, kemudian untuk membaca isi file itu kita bisa menggunakan beberapa fungsi ini ya. Read ini sama ya, fungsinya sama, cuma bedanya kalau ini ada argumennya, ini nggak ada. Ya, nilai argumen ini nggak ada. Kalau ini nggak ada, blank seperti ini berarti dia akan membaca semua isi sekaligus, dibaca semua. Ya, dalam sekali proses dia baca semua. Tapi kalau read satu, ya sebenarnya nggak cuma satu sih, ini bisa Anda isi dengan angka sembarang, itu nanti dia akan membaca karakter sesuai dengan yang kita isikan di sini. Kalau misalkan ini satu, berarti dia nanti akan bacanya itu satu karakter gitu ya, satu karakter gitu kita baca, satu karakter kita baca seperti itu. Kalau ingin baca dua karakter gimana Pak? Ya nanti isinya kan isinya kita isi dengan dua gitu ya, dua gitu ya. Kalau kita ingin baca 3 karakter berarti ya 3 seperti itu. Tapi kalau ini blank, nah dia langsung baca sekaligus semuanya, semua karakter itu. Kemudian ada read lines. Ya, read lines ini bacanya per baris ya, per baris gitu. Nah, output dari function read lines itu dia berupa list. Ya, berupa list yang isi listnya itu merupakan string dari masing-masing baris. Sekaligus di sini ya, Pak, kenapa kok Bapak menyebutkan string? Jadi file text itu datanya dia berupa string dia. Ya, meskipun di situ kita tuliskan angka ya, angka, kemudian kita tuliskan mungkin tanggal, kita tuliskan huruf, itu semuanya dibaca sebagai string, ya, sebagai string. Nah, makanya nanti isi dari read lines itu dia berupa outputnya berupa list, ya isinya adalah string, masing-masing string itu dia merupakan per barisnya, ya isi string per barisnya, gitu ya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Bahkan saya punya file teks seperti ini. Ya, file teks ya isinya lagu Halo Halo Bandung seperti ini ya. Oke, ini saya simpan filenya dalam file namanya song.txt ya, song.txt. Kemudian saya akan coba membaca data ini ya.
kemudian saya tampilkan. Oke. Misalkan saya hanya ingin membaca saja, ya membaca isi dari file itu. Maka di sini saya bisa menggunakan mode R, gitu ya, read saja. Oke. Ini file handlernya saya beri nama my file seperti itu, ya. Kemudian ini adalah nama filenya yang kita akan baca. Karena ini kebetulan satu direktori ya dengan skripnya, filenya kan di sini di d-my-python. Ini juga skripnya di d-my-python. Maka dia satu level, dia satu direktori yang sama. Maka kita tidak perlu menuliskan path-nya, full path-nya ya dari awal direktori sampai dengan file ini. Kita nggak perlu, jadi cukup seperti ini saja. Oke, kemudian nah ini baru open ya, baru open. Kemudian kita bisa menggunakan read untuk membaca datanya itu. Ya ini misalkan data gitu ya, atau isi gitu aja. Isi filenya, terus kita print misalkan, kita tampilkan. Oke, kita baca, kita kan. Nah, seperti ini munculnya. Ya, jadi langsung sekaligus ditarik semua isinya. Ya, seperti itu. Nah, ini gunanya file handler nanti di sini. Jadi setelah kita open, kita assign ke dalam sebuah file handler, maka nanti untuk proses berikutnya yang kita akan proses untuk membaca isi file, kemudian menghapus menuliskan isi file, kemudian menutup file, itu kita gunakan file handler ini. Jadi untuk menunjukkan kita bekerja di file apa gitu ya. Ini gunanya file handler itu. Nah, kalau ini kita isi dengan satu, ya maka nanti isinya apa kira-kira? Kita print munculnya. Awas, pointernya tadi Kak Orit. Kalau R tuh pointernya di mana dia? Awal, Pak. Awal ya. Awal. Oke. Ya, ini kan R itu pointernya di awal, di start. Maka nanti ketika kita run, hasilnya apa? Halo. Hah? Satu di sini, satu. Satu di sini maksudnya satu apa nih? Satu karakter, Pak. Satu huruf, Pak. Ya, berarti apa nanti? Halo. Apa? Halo. Halo, halo. H atau halo? H atau halo atau halo Bandung? Satu karakter. Apa? Halo. Halo. Oke, kita lihat ya. Oke, run. Ya, apa munculnya? H saja. Jadi satu karakter aja, satu karakter gitu. Oke ya. Kalau ini kita 2, nanti munculnya apa? HA. Oke. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Ya. Oke. Pak, bisa nggak kita baca satu persatu ya? Kalau ini tadi kan nggak ada masalah ya, ini kan langsung sekaligus gitu kan. Nah, bisa nggak kita bekerja, kita ngambilnya satu persatu gitu, satu persatu, kemudian kita tampilkan. Jadi yang kita menampilkan satu persatu dari huruf itu, gitu ya. Nanti output-nya mungkin sama seperti ini, cuma kita teknisnya bacanya satu persatu, ya satu karakter gitu ya. Bisa ya, dengan cara itu bisa. Cuma nanti kita pakai looping ya, kita coba ya. Kita pakai looping while true, gini ya, looping. Oke. Kita baca dulu. Nah, kita baca satu persatu di sini. Kita baca satu persatu. Kemudian nanti kita cek apakah mungkin ini namanya bukan isi ya, tapi karakter gitu aja ya. Karakter itu. Oke. Di sini nanti kita akan cek ya, kalau dia yang kita baca itu merupakan karakter
ya maka nanti kita tampilkan gitu. Tapi kalau dia bukan karakter berarti nanti dia berhenti gitu ya. Berhenti itu berarti sudah mencapai akhir dari filenya itu gitu. Ya. Oke, jika not karakter maka nanti di sini kita break. Nah, loopingnya kita break seperti ini. Tapi kalau bukan, artinya kalau dia karakter gitu ya, maka nanti di sini kita print gitu ya. Print karakter. Nah, seperti itu. Oke. Kita run. Ini kita bekerja karakter demi karakter ya. Kita ambil satu karakter, tampilkan. Satu karakter, kita tampilkan. Terus gitu sampai yang kita baca itu dia bukan karakter. Nah, bukan karakter itu berarti dia sudah mencapai akhir dari filenya, isi dari filenya, sehingga nanti dia break, ya loopingnya selesai gitu. Oke, kita run. Nah, seperti ini munculnya. Oke, ini kenapa kok munculnya ke bawah ya? Kok tidak ke samping gitu, kenapa? Caranya supaya bisa ke samping, ini efek turunnya sini, efek dari apa sih ini? Print, Pak. Ya, print. Oke, sehingga kalau supaya nanti nyambung gitu. Kasih N, Pak. Oke, kasih N ya. N, nah kita isi yang karakter seperti ini aja. Contohnya, nah seperti ini. Ya, sama ya. Cuma ini beda, cara kerjanya beda dengan yang awal tadi, yang ini tadi beda. Yang mana ini beda. Kalau ini dia langsung sekaligus dibaca semua, tampilkan, tapi kalau ini bacanya per karakter ya. Baca satu karakter, tampilkan, baca satu karakter, tampilkan seperti itu. Gitu. Oke. Bisa dipahami sampai sini bedanya kalau read dan read 1 ya. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Bisa, Pak. Next, berikutnya. Kalau kita, tadi yang kedua kita bisa pakai read lines ya. Nah, kita coba pakai read line. Kita pakai read lines. Read line itu dia juga langsung mengambil sekaligus, cuma nanti outputnya dia berupa list ya. Misalkan my file read lines. Yang kita baca apa? Nah, di sini ya. Terus nanti kita simpan ya data list itu ke dalam list gitu aja ya. List gitu ya. Oke, terus nanti kita coba tampilkan. Ya, seperti ini. Read lines. Nah, seperti ini hasilnya. Ini dia berupa list ya. List isinya adalah seperti ini. Halo, halo Bandung, Ibu Kota Priangan. Halo, halo Bandung, Kota Kenang-kenangan. Sudah lama Beta tidak berjumpa dengan kau. Nah, seterusnya. Gitu. Terus kalau Anda perhatikan di sini, ini kenapa nih tiba-tiba muncul \n ini? Apa ini? Ada yang tahu kira-kira? Kok bisa tiba-tiba muncul itu? Padahal di sini kan nggak ada nih. Ini \n-nya dari mana nih? Karena dia bacanya dari line baris per baris, bukan, Pak? Iya. Ini sebenarnya \n itu kemarin menunjukkan apa sih nih? Escape Itu karakternya menunjukkan apa? menandakan baris baru, Pak. Ya, baris baru ya. Jadi ini meskipun di sini secara eksplisit tidak kelihatan, tapi karena dia itu termasuk escape karakter yang dia itu karakter khusus ya, yang menandakan kalau \n itu dia adalah ganti baris. Sebenarnya di sini itu ada karakter nih sebenarnya. Ada karakter \n seperti ini, hasilnya seperti ini ya. Dan seperti ini nih. Cuma karena dia escape karakter, maka oleh komputer dia diterjemahkan sebagai ganti baris gitu ya, ganti baris. Nah, seperti ini, gitu nggak kelihatan. Tapi oleh komputer, oleh Python, dia tetap terbaca sebagai \n, gitu ya, \n. Gitu. Oke. Ya, jadi ini hasilnya ya. Jadi dia berupa list.
isi listnya adalah masing-masing baris ini, gitu. Oke. Oke, next berikutnya. Oh ya, mungkin sekaligus membedakan antara R dengan R plus ya. Sekaligus di situ. Meskipun kita masih masih modenya masih read ya, tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan bedanya. Kan tadi bedanya kalau R plus dengan R itu kan dia untuk R plus dia bisa write sekaligus ya. Oke, saya tunjukkan di sini. Kalau misalkan di sini saya berikan seperti ini, my file write. Nah, saya mencoba menuliskan data ke dalam file itu, ke dalam my file itu. Misalkan hello seperti ini. Oke ya. Terus ini saya print ya. Oh, bentar, saya dulu ya. My file read gitu aja. Seperti ini. Ya, setelah saya buka filenya, kemudian saya tuliskan hello ke dalam my file itu, terus saya read, terus saya cetak isinya, ya, cetak isinya, ya. Oke, kita lihat hasilnya, kita run. Nah, di sini muncul error nih, not writable. Berarti dia tidak bisa ditulisi. Kenapa? Karena di sini modenya adalah R, gitu. Oke ya, modenya R. Nah, beda kalau ini ada R+. Oke, R+ seperti ini. Kemudian ini kita awas ya, R+ itu tadi apa dia? R+ itu dia read sama write ya. Oke ya. Sekarang kita lihat di sini. Run. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang aneh nih. Ada yang aneh ya. Yang jelas di sini dia tidak error lagi, tidak sama seperti tadi ya. Cuma ketika tadi kayak saya, maaf tadi programnya mana sih? Ketika saya tambahkan hello seperti ini, kemudian ini apa namanya ini di read gitu ya, terus saya tampilkan, ini tampilnya seperti ini nih. Nah, bedanya apa nih? Yang perubahannya apa nih dia? Awalnya ini, terus menjadi ini. Baris pertamanya diganti ya Pak? Sama yang baru? Baris pertama ya. Tapi yang diganti hanya ini saja ya. Halo ini saja kan. Ini jadi ini kan ya. Oh maaf. Iya kan ya. Ini jadi ini. Iya Pak. Gitu. Sebentar ya. Hello-nya nggak muncul ya. Bentar. Hello-nya nggak muncul. Oh, di sini ya. Oh ya maaf ya. Jadi gini, sebenarnya secara file itu sebenarnya sudah ada perubahan di sini ya. Hello dia ditambahkan di awal gitu ya. Tapi kenapa kok ini tadi hello-nya di sini nggak muncul gitu. Hello-nya nggak muncul. Kenapa? Kenapa nih? Ini kan kalau kita buka filenya ini hello-nya ada di sini nih. Gitu ya. Tapi oleh Python-nya ini ketika di-read ya, di-read pakai perintah ini, dia hello-nya nggak muncul, munculnya cuma ini aja, halo Bandung gitu. Kenapa kira-kira? Print-nya sebelum close mungkin, Pak. Ya? Print-nya sebelum di close. Print-nya belum di close. Oke. Barangkali ada pendapat lainnya dulu mungkin? Fungsi agak Iya. fungsi W. Ada fungsi? Modenya. Modenya apa?
fungsi mode R dengan W mungkin agak berbeda. Enggak, maksudnya ini dalam kasus ini aja. Dalam kasus ini, tadi kan awalnya di sini kan halo, strip, halo gitu ya. Tapi begitu saya pakai R+, kemudian di sini saya write hello, kemudian ini read, saya tampilkan ini yang hello yang di sini kok nggak muncul gitu. Yang muncul ini saja. Nah, ini. Ada yang tahu barangkali? Ini karena posisi apa? Posisi apanya? Pointer. Pointernya gitu ya. Jadi kan tadi awalnya ketika apa namanya, saya berikan perintah ini, gitu ya, saya berikan perintah ini, R+ tadi posisinya di mana dia defaultnya? Di awal ya, start di sini ya, di awal. Berarti pointernya itu, jadi kalau saya bayangkan, gambarkan tadi kan awalnya kan gini nih. Nah, dia pointernya ada di sini pointernya. Nah, saya anggap pointernya kursornya itu aja ya. Nah, ini ya. Dia di sini pointernya, kemudian saya di sini saya berikan perintah hello. Hello ya. Berarti di sini saya mengganti di sini, menuliskan hello di sini. Ini saya, jadi di replace ya ibaratnya ya. Ini tombol replace-nya mana sih? Ya. Ini menjadi hello-nya double L ya tadi ya. Nah, hello ya. Hello, oke. Nah, pointernya sekarang berada di mana pointernya? Di sini kan kursornya di sini. Nah, di sini kan kursornya. Maka ketika saya read, ketika saya read, maka dia yang di read bagian mana? Ya, di sini nih dia gitu. Jadi dia melanjutkan pointer yang sebelumnya tadi gitu ya. Itu jawabannya, alasannya. Sekaligus ini membedakan tadi ya, R dengan R+. Kalau R itu kita nggak bisa write ke dalam file itu, tapi kalau R+ dia bisa ya. Cuma efeknya seperti ini. Jadi pointernya dia menyesuaikan gitu ya. Nah, bagaimana supaya setelah kita write ini supaya nanti dia kembali lagi pointernya ke awal. Nah, ini nanti kita gunakan perintah ini. Jadi ada perintah namanya seek gitu ya. Nah, ini berarti dia posisikan pointernya itu ke paling awal, paling ujung. Jadi 0,0 itu maksudnya seperti halnya koordinat gitu ya. Ini berarti dia baris ke 0, baris 0 berarti kan awal ya. Kemudian posisi ke 0 gitu ya, ke kolom yang ke 0 gitu ya. Jadi kan nanti dia di sini, di situ. Karena baris itu dia mulai dari 0, sama seperti indeks ya. Dia dimulai dari 0 itu berarti baris pertama gitu. Pada kolom ke 0 berarti sebelum karakter pertama gitu ya, kalau Anda bayangkan. Oke, seperti ini. Nanti akan muncul ya. Bentar ya. Ini saya kembalikan dulu ya. Halo, halo. Halo, Bandung awalnya seperti ini kan. Terus saya run. Nah, ini kan sudah muncul ya. Hello-nya di sini. Gitu. Oke. Nah, ini ya. Seperti itu. Jadi untuk mengembalikan pointer ke awal itu pakai perintah seek 0,0 gini. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan dulu barangkali? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengapa tadi perintah close itu setelah print, Pak? Tidak sebelum print gitu. Oh iya. Sebenarnya bisa sih, Mas. Ditaruh di sini bisa. Di sini bisa. Ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini proses pembacaan, kenapa kok saya bisa katakan bisa diletakkan di sini? Karena print di sini kan dia sebenarnya hanya menampilkan isi dari variabel saja kan ya, bukan dari bukan dari hasil pemrosesan file gitu. Karena artinya
pemrosesan file kan sudah selesai sebelumnya gitu. Ini kan tinggal print saja gitu ya. Artinya di sini mau diletakkan di sini juga bisa, tapi jangan di sini. Dengan di sini. Kenapa? Karena ini masih ada pemrosesan file lagi di sini. Nah, mengembalikan posisi dia masih file itu masih digunakan untuk bekerja gitu ya, untuk membaca ini. Jadi jangan diletakkan di sini gitu. Jadi kalau letakkan di sini pun tidak ada masalah gitu. Kenapa? Karena isi filenya kan sudah disimpan dalam variabel ini. Jadi file itu sudah aman gitu ya, sudah tidak, kita nggak kerja lagi dengan file itu. Tinggal kita menampilkan isi dari variabel ini saja kan sebenarnya. Gitu. Gitu Mas. Jadi bisa diletakkan di sebelum print isi bisa. Nggak apa-apa. Asalkan jangan di sini atau jangan di sini gitu. Kalau situ dia masih ada proses file lagi kan dia read ini atau seek nanti kalau misalkan di sini gitu. Gitu, Mas. Baik, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Iya. Iya, silakan. Untuk fungsi seek itu yang dalam kurung 0.0 itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Fungsinya untuk apa? Iya, jadi ini seperti koordinat itu, Mas. 0 itu berarti dia data baris pertama ya, baris pertama. Kemudian ini 0 itu adalah posisi apa ya, karakter ke 0. Jadi ibaratnya seperti di sini. Nah, gini, saya kursornya letakkan di situ. Itu berarti posisinya 0,0 gitu. Jadi 0 yang ini tuh berarti dia baris ke 0 karena kita mulainya kalau ngitung kan dari ke 0 ya. List itu kan datanya dari indeks ke 0 kan. Berarti 0 itu maksudnya adalah baris pertama gitu aja. Baris pertama dari file itu. Kemudian 0 itu adalah 0 yang kedua itu berarti dia sebelum masuk ke karakter pertama gitu ya. Jadi dia ibaratnya di sini nih kursor klip-klip itu. Jadi di paling awal, paling ujung dari filenya gitu, Mas. Maksudnya 0, jadi seperti koordinat itulah, koordinat itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa. Ya. Jadi seperti koordinat Kartesius itu ya. Itu kan posisi awalnya kan originnya kan di 0,0 kan gitu. Nah, cuma di sini kan dia posisinya kalau file di sini dia di pojok itu adalah 0,0-nya. Ya di awal di sini. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau apa itu namanya? Misalnya bacanya per kalimat itu bisa nggak ya, Pak? Per kalimat. Jadi kalau misalkan gini ya. Ini baratnya nih titik gitu Mas ya. Gini ya. Ini titik gitu. Nanti bacanya ini sendiri gitu ya. Ini sendiri gitu. Seperti itu? Kok kalimat huruf, Pak? Maksud saya, maaf. Per apa? Kok perkata. Oh, perkata. Perkata bisa, cuma nanti kita perlu apa ya? Perlu pemisah ya. Jadi kita perlu identifikasi. Kata itu nanti dia dipisahkan by apa gitu. Kalau misalkan posisinya seperti ini misalkan ya, posisinya kan seperti ini misalkan, datanya isinya seperti ini. Nah, kita ingin mengambil per kata. Ya. Mungkin katanya itu nanti mau kita masukkan dalam list. Jadi nanti kita buat list isinya adalah kata-kata gitu ya, per kata dari isi file itu. Maka nanti kalau secara fungsi kita nggak di Python belum ada fungsi yang nanti sekaligus read-nya itu adalah per kata nggak bisa gitu. Nah, di sini makanya nanti kita perlu pikirkan ya, mungkin nanti kita perlu baca per read line dulu, per baris ini. Nah, kemudian kita identifikasi. Setelah ini masing-masing kita baca per baris, nah, yang dimaksud kata itu dia dipisahkan dengan apa dia? Dengan spasi kan ya? Ini kan, misalkan ini terdiri dari berapa kata ini? 2 kata ya, 2 kata. Maka pemisahnya apa dia antar kata itu? Menggunakan spasi kan gitu. Spasi. Nah, maka nanti kita bisa menggunakan function apa kemarin? Untuk memisahkan sebuah string ini menjadi pakai apa? Split, Pak. Nah, pakai split itu. Ya, seperti itu. Gitu. Jadi kita perlu identifikasi dia pemisahnya itu pakai apa gitu ya. Gitu. Kita pakai split itu gitu.
Misalkan ini juga, ini ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, 7. Nah, bagaimana kita mendapatkan 7 kata itu ya terpisah gitu ya. Maka nanti ini kita baca dulu satu string utuh ini, satu baris ini pakai readline atau apa gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita pecah menggunakan split itu by tanda spasi ini gitu. Sehingga nanti kita dapatkan ini tik 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 dan seterusnya gitu. Jadi memang perlu ada strategi khusus ya, seperti itu. Cuma nanti masalahnya kalau seperti ini. Nah, ini ya. Ini kan nanti kalau kita splitnya berdasarkan spasi, itu efeknya apa? Bungnya ini jadi apa nih? Ini oke, ini satu kata ya. Ini yang jadi kata yang mana? Menurut teolog teknik yang tadi kita pakai itu. Bung dengan titik 3 itu. Nah, ini kan masalahnya itu gitu. Bung titik 3 itu jadi satu kata sendiri gitu ya. Nah, maka nanti kita perlu pikirkan lagi ini. Bagaimana cara kita ngambil bungnya saja gitu kan ya. Nah, maka nanti perlu mungkin di replace atau apa karakter yang selain huruf nanti kita replace dengan apa itu 0 karakter atau apa itu ya bisa. Jadi ini kita hilangkan dia gitu. Kita hilangkan pakai perintah apa kemarin? Replace ya atau pakai function yang lainnya itu. Ini harus dihapuskan dulu nih. Supaya kita bisa mengambil ini gitu. Gitu. Jadi memang makanya nanti di computer science itu ada istilah namanya text mining ya. Kalau mungkin Anda tertarik ya, text mining itu bagaimana kita mendapatkan data dari data yang berupa teks seperti itu. Teks itu bisa bermacam-macam, bisa dari sosial media itu kita ambil datanya, makanya kan ada pernah dengar istilah drone emprit itu enggak? Drone emprit pernah dengar nggak? Yang menganalisis apa namanya itu sosial media itu ya. Itu sebenarnya dia mengambil data teks semua dari yang ada di Twitter kan gitu, di Twitter atau bersosial. Kemudian nanti diolah. Nah, ngolahnya bagaimana ya? Misalkan kita ambil kata-kata yang misalkan yang dia itu kata-kata yang menjadi kata kunci gitu ya, kata kunci saja. Kalau kata-kata yang seperti yang, dengan itu kan dia bukan kata kunci, itu kan harus dihilangkan. Nah, itu teknisnya salah satunya seperti ini. Jadi kita ngambil per kata dulu ya, kemudian nanti kita olah gitu ya. Kita olah menjadi mengambil intisari dari data itu yang berupa teks itu gitu. Nah, ini kalau Anda tertarik mungkin kalau Anda S2 itu sangat menarik itu topik itu ya, text mining namanya. Jadi bagaimana kita mendapatkan informasi ya dari data berupa teks gitu. Teks. Gitu. Gitu Mas dan Mbak. Jadi memang secara umum Python hanya menyediakan fungsi untuk membaca data gitu ya dengan perintah read dan readline. Nah, nanti untuk mengolah lagi data-data itu sesuai yang kita inginkan, kita perlu memikirkan strategi khusus nanti ya. Kita memang belum ada beberapa mungkin belum ada fungsinya, fungsi yang memang spesifik yang kita inginkan, maka kita harus create sendiri gitu ya, buat sendiri dengan strategi yang kita tentukan sendiri gitu, Mas dan Mbak. Gitu, Mas. Ada lagi yang tanyakan? Nggak ada ya? Oke, next berikutnya. Ini baru read ya. Oke, next berikutnya yaitu cara menuliskan isi ke dalam file. Ini kita bisa menggunakan mode R+, W, W+, A, dan A+. Gitu ya. Kemudian fungsi yang kita bisa gunakan cuma satu saja, yaitu write saja. Ya, write saja. Oke ya. Terus tadi sudah saya singgung bedanya ya. Kalau bedanya W dengan A itu apa? Kalau W itu dia, kalau filenya eksis, sebelumnya sudah ada filenya, maka dia akan menghapus isi file itu. Gitu, ditimpa dengan yang baru. Tapi kalau A, append, maka dia akan menambahkan isi file sebelumnya. Ini disebabkan karena perbedaan posisi pointer tadi. Kalau A itu berarti pointernya ada di akhir. Sehingga kalau kita berikan write, maka dia akan menambahkan, gitu ya. Tapi kalau W, karena pointernya ada di awal, ketika kita berikan perintah write, maka dia akan mereplace ya. Kalau misalkan dia sudah eksis ya, dia akan mereplace
file yang ada di dalamnya yang sudah ada itu, gitu. Kita lihat contohnya ya. Misalkan di sini saya bikin file namanya data baru misalkan ya. Ini datanya belum ada, filenya belum ada ya. Terus saya beri mode W misalkan, right. Oke, W tadi kan dia bisa create ya. W itu kan dia bisa create nih. Nah, ini create. Maka nanti meskipun filenya itu belum ada, itu dia otomatis akan terbentuk file itu, gitu. Ya. Misalkan ini tuh saya close ya. My close seperti ini. Fine. Ini filenya belum ada nih ya. Wah, nggak percaya. Oke, kita lihat dulu filenya. Ini filenya belum ada di sini ya. Ini kan data baru TXT belum ada di sini nih. Data baru belum ada ya. Oke, terus saya run. Oh, nah ini ada error nih. Not readable. Kenapa ini? Ada yang tahu? Not readable. Kenapa? Filenya tidak ada, Pak. Ini W loh ya. W itu kan dia bisa create kan? Harusnya dia ada nih. Dia otomatis akan ada nanti di sini. Data baru udah ada dia. Data baru udah ada dia. Cuma ini dia error, ada error. Yang tadinya kan tadi belum ada kan? Oke, coba lihat lagi ya. Saya hapus dulu. Oke. Data baru, bentar ya. Ini masih belum selesai ya nih ya, dia masih kebaca ya. Bentar ya. Oke, saya bikin file lagi baru aja dah. Data baru 2 gitu ya. Data baru 2. Ini kan tadi belum ada nih. Data baru 2 belum ada ya. Oke, terus ini saya run lagi. Oke, ini masih error dia. Data baru 2 udah muncul dia. Secara file kan dia eksis sebenarnya. Cuma ini dia error. Errornya kenapa kira-kira? Karena mode W tidak bisa meread, Pak. Misalnya Yes, W+. betul sekali ya. Ya. Jadi karena dia modenya W, maka dia read-nya dia nggak bisa nih, gitu. Ya, makanya error itu. Makanya di sini kita perlu pakai W+ gitu ya. Oke. Run lagi. Nah, sekarang nggak error ya. Sekarang kita lihat isinya data baru 2. Nah, hello. Seperti itu. Oke ya. Seperti itu. Terus kemudian saya mau, ini saya ganti lagi nih. Hello, hello gitu ya. Ini kan berarti udah eksis ya datanya ya. Udah eksis hello kan. Terus saya run lagi. Ini data filenya masih sama, data baru 2. Saya run lagi. Oke. Nah, sekarang isinya adalah hello hello ya, gitu ya. Jadi dia akan menimpa file yang lama. Run lagi. Oke. Nah, I love Python sekarang isinya, gitu. Oke ya. Sekarang kalau misalkan ini kembali ke tadi, ini misalkan ini nggak pakai close ini ya, filenya tidak di close, apa yang akan terjadi dia? Kan? Oke ya, secara ini nggak ada masalah. Ini sama. Tapi begitu nanti di sini saya buka filenya dan saya bikin seperti ini, ngetik di sini tambahkan, saya save. Nah, dia error nih.
The process cannot access the file because it is being used by another process. Berarti dia masih terbuka filenya, gitu. Sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain di situ, gitu ya. Itu. Maka nanti di sini kita perlu meng-close dulu ya. Close ya. Ini saya jalankan lagi. Oke. Nah, seperti ini ya. Terus saya coba tambahkan di sini. Data baru saya simpan. Nah, bisa dia. Nggak error lagi. Gitu. Itu kegunaan dari meng-close file. Ya, kalau nggak di-close dia masih seakan-akan dia masih terbuka filenya, sehingga kita tidak bisa ngedit atau apa ya dari file itu gitu. Oke ya. Terus kemudian berikutnya A. Nah, sekarang kalau A nih. Append ya. Kalau append ini tadi awalnya isinya I love Python ya misalkan ya isinya ya awalnya. Terus ini saya ganti modenya jadi A+. Gitu. A+, kemudian saya tambahkan I love programming to. Nah, gini ya. Apa yang terjadi? Run. Oke. Nah, isinya sudah seperti ini. Gitu. Jadi dia menambahkan karena pointernya ada di akhir tadi. Itu akhir di I love Python tadi pointernya di sini ya. Di sini pointernya. Nah, terus dia akan menambahkan setelahnya gitu. Tapi kalau write nah, dia pointernya di awal dia sehingga dia akan mereplace apa namanya isi sebelumnya gitu. Oke. Ada yang bertanyakan sampai sini sekarang? Sampai sini? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kita coba studi kasus ya sekarang ya. Studi kasus, di sini saya buat 2 kasus ya. Yang pertama, buatlah program Python untuk membaca data mahasiswa. Nah, datanya apa yang dibaca? NIM, nama, tinggi badan. Jadi nanti si user ngentri data di situ. Ngentri NIM, nama, tinggi badan. Kemudian simpan ke dalam file text. Nah, gitu ya. Jadi ibaratnya nanti kita bikin database kecil-kecilan ya. Jadi kita bisa menyimpan data secara permanen, secara apa namanya itu, menetap di dalam sebuah file sehingga nanti suatu saat kita bisa buka lagi. Tapi kalau yang list kemarin itu sifatnya temporer gitu. Ya, jadi pemanfaatannya list itu hanya sebatas kalau pas processing program saja ya, processing data saja. Tapi kalau menyimpan secara permanen itu kita harus letakkan dalam sebuah file ya, sehingga suatu saat kalau komputernya mati gitu ya, kita buka lagi itu masih ada di situ di file itu gitu ya. Bedanya di situ. Jadi kalau list itu dia list director dictionary, kemudian set apa lagi kemarin tuple itu sifatnya hanya temporer saja. Jadi kita menggunakan itu selama program running saja. Jadi untuk processing aja. Tapi begitu untuk menyimpan data secara permanen yang suatu saat kita bisa open lagi ya, itu kita harus simpan ke dalam sebuah file yang sifatnya menetap di situ. Jadi meskipun komputernya mati, asalkan tidak diformat ya, atau tidak dihapus ya, dia masih tersimpan di situ datanya gitu. Oke, kita coba bikin seperti ini ya. Ini saya sudah buat sebelumnya. Oke, ini contohnya ya. Mana tadi ya? Oh, belum saya buat ya. Oh, belum ya. Waduh, lupa saya tadi bikin. Ya, nggak apa-apa, kita bikin aja. New. Program input. Oh, ini harusnya tadi saya bikinnya di sini ya tadi, tapi saya bikinnya yang project yang 2. Jadi yang pertama lupa dibuat. Program input data mahasiswa gitu ya. Oke, ya pertama kita tentukan dulu data itu karena nanti ada proses penyimpanan data ke dalam file, maka kita tentukan dulu filenya ya, nama filenya yang mau kita open gitu ya. Maka di sini kita tentukan dulu ya data filenya. Boleh kita
langsung create dari sini boleh, atau kita siapkan dulu datanya blank nanti di sini boleh. Ya, jadi ada dua cara. Jadi di sini kita siapkan dulu filenya nih, kita siapkan di sini ya, data mahasiswa seperti ini boleh ya, tapi blank aja isinya. Seperti ini boleh, atau create-nya langsung dari sini juga boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena nanti ketika kita bikin ya, entah itu write atau append itu kan dia otomatis bisa create baru gitu, maka nggak ada masalah gitu ya. Kita create-nya dari sini. Oke, data MHS, data mahasiswa. Kemudian filenya .txt misalkan ya. Pak, apakah harus selalu .txt? Tidak. Ini extension-nya boleh sembarang aja, ya, boleh sembarang. .dat boleh, Anda bikin extension sendiri .mhs gitu ya boleh, nggak apa-apa gitu, terserah aja. Kemudian ini modenya apa enaknya nih kira-kira nih? Apa? Write atau yang jelas tidak hanya read ya. Karena nanti kita ada proses menyimpan ke dalam data itu, file itu berarti kita tidak bisa menggunakan R saja, nggak bisa. Apa nih enaknya kira-kira? Paling ideal apa paling ideal? Apa? W plus mungkin, Pak. Kalau W plus nanti suatu saat kalau kita run lagi nanti dia datanya akan hilang, dia tertimpa gitu. Iya nggak? Kalau filenya ini yang kita open sama ya, maka kalau misalkan sebelumnya kita sudah isi data di situ filenya, kemudian kita run lagi suatu saat, kita entry lagi, maka data yang lama kan hilang, tertimpa dia. Itu kalau pakai UI. Makanya idealnya pakai apa ini kira-kira? A plus atau A. Ya, A plus boleh atau A boleh ya. Kalau kita ingin aplikasi ini sekaligus bisa menampilkan data, membaca data, berarti kita pakai A plus gitu. Tapi kalau hanya sekedar menyimpan data saja, menambahkan data saja, kita pakai A saja nggak ada masalah. Jadi tergantung dari kebutuhan kita. Ya. Misalkan kita pakai A gitu misalkan Pak, oke nggak apa-apa boleh ya. Oke, kemudian nanti di sini misalkan nanti bisa diisi beberapa kali ya, maka kita bisa pakai looping aja nanti ya. While true ya, data name kita inputkan, input masukkan data name. Oke, kemudian namanya input masukkan data nama. Oke, terus tadi apa terakhir? Tinggi badan ya, tinggi badan atau TB gitu aja. Input tinggi badan dia apa nanti? Datanya. Tinggi badan apa? Integer, Pak. Integer ya, bukan integer. Integer ya, oke, integer. Kita pakai parsing ya. Apa itu namanya? Casting, maaf, casting integer seperti ini. Oke, kemudian berikutnya gimana nih? Setelah kita dapatkan NIM, nama, tinggi badan, terus bagaimana cara kita simpan ke dalam filenya? Nanti kita bisa, berarti kan nanti problemnya adalah bagaimana kita bisa memisahkan antar data itu. Berarti kan di sini ada 3 data ya. Ada NIM, nama, tinggi badan gitu ya. Kalau nanti kita nyimpennya seperti ini, misalkan namanya NIM-nya misalkan M001, terus kemudian namanya misalkan Budi, terus tanggal tinggi badannya misalkan 170. Kalau kita nyimpen dalam seperti ini, kira-kira nanti akan kesulitan nggak untuk memisahkan mana NIM-nya, mana nama, mana mana tinggi badannya gitu? Kalau kita gabung jadi seperti itu, akan sulit ya. Makanya Sulit, nanti Pak. kita memikirkan mekanisme bagaimana cara kita memisahkan antar data itu, 3 data itu. Nah, makanya nanti salah satu contohnya misalkan kita pisahkan dengan tanda tertentu. Pakai tanda seperti ini boleh, ya. Jadi pemisah datanya pakai tanda seperti itu boleh, atau tanda lainnya, koma misalkan boleh. Kalau koma seperti ini nanti dia istilahnya adalah CSV namanya ya. CSV itu
apa itu? Comma separated apa kemarin? Value atau apa saya lupa ya. CSV. Jadi dia data dipisahkan dengan koma gitu. Gitu. Itu namanya CSV. Cuma kalau koma, jadi nanti Anda lihat potensinya. Kira-kira untuk NIM-nya itu mengandung koma enggak? Nanti ini akan kacau kalau misalkan namanya itu ada komanya gitu ya. Misalkan nanti ada titelnya gitu ya. Misalkan ya, kalau kita menggunakan koma seperti ini, kalau ada nama yang mengandung titel yang ada komanya nanti akan repot. Misalkan Budi SSI, Mkom. Nah, gini kan. Nah, ini data jadi kacau dia. Kita anggap ini data sebagai nama, tapi di sini ada komanya. Padahal koma tadi kan dia menunjukkan pemisah antar data gitu kan. Maka ini kita perlu pikirkan di awal ya. Kira-kira tanda pemisah apa yang paling tepat yang dia itu bisa membedakan antar data itu. Jadi jangan sampai tanda pemisah yang kita pilih itu dia berpotensi untuk merusak struktur dari datanya gitu. Nah, jangan seperti itu. Jadi perlu di awal harus dirancang ya. Oke, misalkan kita pakai tanda pemisah seperti ini aja ya. Tanda apa namanya nih? Tanda apa ini? Nggak tahu nih. Nah, pokoknya gitu aja ya kan. Kan kalau nama kan nggak mungkin pakai tanda seperti itu ya. Tinggi badan juga nggak mungkin. NIM juga nggak mungkin. Atau pakai tanda pagar boleh Pak. Nah, boleh aja. Pagar seperti ini boleh juga. Pokoknya yang harus unik ya. Tidak boleh ada yang berpotensi merusak dari struktur dari datanya itu. Gitu. Oke, berarti kita perlu mengkonstruksi seperti ini datanya sebelum kita simpan. Oke, berarti nanti kita perlu apa ya? Format gitu aja ya. Jangan format, tapi misalkan my string aja. Isinya adalah ini. NIM, kemudian kita gabung dengan gini. Kita gabung dengan nama. Kita gabung lagi dengan ini lagi. Dan kita gabung dengan tinggi badan. Nah, gitu ya, tinggi badan. Oke, nah terus kemudian nanti kita apa? Write ke dalam data filenya, MyString-nya itu gitu. Data file, write apa? MyString. Nah, kita tuliskan MyString-nya itu ke dalam apa itu namanya? Data filenya, gitu ya. Terus ini misalkan ada pertanyaan nih. Mau input data lagi, nah, gitu ya. Ya, yes no question ya. If answer in, kita pakai set ya. Pakai tuple ya. No atau n kecil atau n besar, maka break. Nah, gitu ya. Terus jangan lupa close filenya. Oke, seperti ini. Ini. Oh, ini sebenarnya sudah ada ya. Data, nggak apa-apa. Bikin lagi aja. Input data gitu ya. Oke, seperti ini ya. Ini kita kosongkan dulu. Run. Oke, ya, masukkan NIM M001. Oh, bentar ini kok ada hello-nya. Apa ini? Bentar. Kok ada hello-nya apa nih? Bentar ya. Oke, nama Budi, tinggi badan 170. Nah, ini ada error nih. Can only concatenate string. Nah, itu maksudnya apa itu? Masih ingat? Ada error di situ? Hanya boleh memasukkan string, Pak. Yang mana? Itu yang di baris mana yang menambah? Tinggi badan. Ya, ini ya. Ini kita kan pakai string concatenation nih.
ya kan? Padahal di sini kan ini semua kan string dia. Nim itu kan string. Ini string, ini string, ini string. Nah, ini dia apa? Integer. Nah, ini nggak bisa nih, gitu. Maka ini sebaiknya ini tetap kita jadikan string aja. Ya, jadikan string aja. Nah, Pak, nanti kan tinggi badan itu dia harus integer. Ya, nggak apa-apa. Ini kan secara teknis tetap kita simpan dalam string aja nggak apa-apa. Cuma nanti begitu kita baca, nah nanti kita konversi ke integer supaya nanti bisa diolah kan gitu. Bisa dicari rata-rata atau bisa cari maksimum minimumnya gitu kan, kita harus konversi ke integer. Nah, itu nanti kalau kita ini saja, kalau kita mau mengolah isi data itu gitu. Tapi kalau hanya sekedar menyimpan, kita simpan dalam string aja enggak masalah gitu ya. Oke. Jadi string aja. Run. M001 Budi 70. Nah, input data lagi. M002 Eko 175. No. Nah, ini kita lihat isi datanya. Dreng. Nah, kok seperti ini? Ini ada yang salah nih. Ada yang ini datanya dia nyampur ya. Strukturnya harusnya idealnya data kedua harusnya di mana dia posisinya? Lebih enak kalau kita lihatnya di mana posisi ekonya itu, data kedua. Bawahnya mungkin, Pak. Di bawahnya. Nah, ini kalau seperti ini dia nyambung ya, sambung menyambung menjadi satu gitu. Nah, ini supaya dia turun ke bawah dia gimana? Apa nih? Ada ide? Pakai EN, Pak. Pakai N. Di mana? Di mana? Di MyString mungkin, Pak. Oke, ya. Tambahkan sini ya. Escape karakter \n new line situ. Oke. Oke, kita hapus dulu semuanya. Ini lagi. Oke, M001 Budi 70. Yes. Eko. Oke. M02 175. No. Oke, kita lihat. Nah, oke, udah bisa sekarang. Loh Pak, itu kok ada baris ketiga gitu ya? Ya itu karena efek dari pointer tadi. Jadi ketika kan tadi berarti kan string terakhir yang kita masukkan kan berarti yang ini ya. String terakhir kan tadi yang M002 Eko 175 terus ini \n kan gitu. Maka nanti begitu dia tersimpan maka \n-nya jadi seperti ini dia. Nah, dia otomatis sudah memposisikan ada di bawahnya gitu. Sehingga nanti kalau ada data baru lagi, maka ada posisinya sekarang dimulai dari baris ketiga itu. Karena pointernya kan kalau kalau A itu kan dia pointernya dia di akhir kan. Maka nanti pointernya ada di sini sehingga nanti dia bisa melanjutkan. Kita lihat ya, kita run lagi. Oke, M003 Chandra misalkan 72 dia no misalkan. Oke, sekarang kita lihat. Nah, dia melanjutkan dia. Gitu. Tidak hilang, tapi dia melanjutkan. Karena pointernya tadi di akhir ya, jadi melanjutkan. Karena dia pakai append. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan untuk yang pertama? Ini udah 1,5 jam ya. Panjang ternyata. Ada yang tanyakan enggak? Enggak ada? Oke, next. Kasus yang kedua. Buat program Python untuk membaca isi file data mahasiswa, maksudnya data yang ini tadi ya, itu kemudian tampilkan struktur ke dalam bentuk list. Nah, tampilkan strukturnya itu. Jadi kita baca filenya, terus nanti kita mengkonstruksi sebuah list yang isinya seperti ini. Isinya adalah dictionary seperti ini. Gitu. Kan tadi awalnya filenya ini. Nah, ini kan. Nah, nanti kita baca isi file itu, terus nanti kita membuat konstruksi sebuah list, isinya adalah seperti ini datanya. Nah, gitu. Jadi nanti isinya adalah M001 Eko 170. M002 tadi siapa? Budi ya. Ini Budi 170. Eko Chandra seperti itu. Nah, ini gimana nih? Oke. Ya, itu saya sudah buat seperti ini ya.
Ini program baca gitu aja. Baca data mahasiswa. Oke, karena kita hanya sekedar membaca, tidak menuliskan ke dalam file, maka kita cukup menggunakan R saja modenya, nggak ada masalah. Gitu ya. Nama filenya adalah, jadi namanya apa? Data mahasiswa ya. Data mahasiswa.txt ya. Data mahasiswa.txt. Oke. Nah, kemudian kita siapkan listnya dulu. Listnya kita buat inisialisasi, dia blank dulu isinya, nggak ada isinya. Nah, nanti setiap kali kita baca, terus kita masukkan dalam list itu. Cuma yang kita masukkan dalam bentuk dictionary, gitu ya. Oke, maka di sini, karena datanya tersusun antar beberapa baris, maka kita pakai lebih enak pakai apa nanti? Membacanya. Pakai read 1 atau read lines. Halo? Readline. Read lines. Ya, oke. Berarti kita lebih enak pakai read lines. Kenapa? Karena data di sini dia per baris datanya gitu. Ya, per baris, maka nanti kita pakai read lines. Oke, kita read lines. Nah, ya. Oke, maka nanti isinya ini apa dia? Berupa list ya dia ya. List isinya adalah ini. Nah, isinya ini 1, 2. Jadi nanti isinya seperti ini isinya ya. Isinya adalah data itu nanti, ini kan dia simpan dalam bentuk data kan dia. Nah, dalam variabel data. Jadi data itu setelah di read line itu hasilnya ada seperti ini. Nah, dia masih nyambung gitu ya. Nah, ini isinya. Isinya seperti ini datanya. Nah, gitu. Oke, sekarang untuk membaca ini berarti kan kita harus cukup kita pakai looping saja kan. Kita baca ini 1, kemudian nanti kita baca ini 2, kita baca ini 3. Maka nanti kita pakai looping untuk mengolah itu. Nah, kita pakai looping, kita tinggal looping aja for i in range length dari data. Nah, jadi kita looping sebanyak elemen dari data itu. Gitu. Ya. Nah, kemudian untuk setiap kali kita ngambil elemen dari data ini, dari list itu nanti kita akan pecah dia. Kenapa kok harus dipecah? Karena di sini dia masih tergabung jadi satu seperti ini. Nah, ini kan jadi masih satu string utuh kan. Padahal nanti kita akan membuat konstruksi seperti ini. NIM-nya sendiri, nama sendiri, tinggi sendiri gitu. Maka kita harus pecah. Maka nanti kita setelah kita baca per list-nya itu, data per list-nya, maka nanti kita split. Gini ya. Jadi data ke I-nya itu nanti kita split menggunakan karakter pemisahnya menggunakan tanda itu, tanda vertikal itu ya, garis tegak itu gitu. Ya. Sehingga nanti kan dari hasil ini kan kita baca nih. Awalnya kan ini kita baca, data ke 0 kita baca ya. Jadi data ke 0 itu kan isinya ini. Nah, isinya kan ini datanya ke 0. Nah, ini nanti kita pecah pakai menggunakan split ya. Menggunakan split terus ini kita simpan hasil splitnya menjadi dalam bentuk pecah data. Nah, maka nanti pecah data itu isinya apa? Kalau kita split. Maksudnya adalah list juga ya. Kemarin kalau split itu kan hasilnya juga list juga. Maka nanti munculnya adalah M001 kemudian Budi, kemudian 170. Nah, gitu hasilnya pecah datanya ini. Ya, pecah datanya isinya itu. Nah, barulah setelah kita dapatkan pecah data seperti ini, kita tinggal ngambil saja nih. Ini data, jadi NIM itu adalah data ke nggak bisa diklik. Nah, berarti NIM itu adalah data ke 0 dari pecah data. Nama itu adalah data ke indeks ke-1 dari pecah data. Kemudian tinggi badan itu adalah indeks kedua dari pecah data gitu ya. Sehingga nanti kita tinggal konstruksi saja dictionary-nya gitu. Ini key-nya ya. Untuk NIM kita ambil dari pecah data ke 0 gitu. Kemudian nama ya, ini key-nya nama, value-nya diambil dari pecah data ke 1, indeks ke 1.
Kemudian untuk tinggi, untuk key tinggi, ini value-nya diambil dari pecah data ke-2. Seperti itu, kita konstruksi dalam bentuk dictionary ya, baru kita append ke dalam data list-nya. Nah, kita append ke data list-nya tadi. Gitu. Ini dilakukan terus-menerus untuk setiap ini, data ini. Gitu. Sehingga nanti bentuknya seperti ini. Run. Nah, seperti ini datanya. Ini dictionary pertama, dari data mahasiswa pertama, ini yang kedua, terus ini yang ketiga, seperti itu. Cuma ini masih ada kendala ya, ini untuk tinggi badannya, ini backslash n-nya masih ngikut ya. Nah, ini nanti perlu ada penanganan khusus nih. Jadi kita harus mereplace, menghilangkan ini ya, backslash n-nya itu. Gitu. Harusnya kan ini tinggi itu kan dia dalam bentuk integer ya, tidak dalam bentuk, ini kan masih dalam bentuk string dia. Dalam bentuk string, tapi untuk sebelum kita konversi ke string ini harus dihilangkan dulu backslash n-nya. Ya, sebelum dikonversi ke integer, maaf ya. Sebelum dikonversi ke integer harus dihilangkan dulu. Kemudian nanti baru dikonversi ke integer menggunakan casting gitu, int itu, fungsi int itu gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Menarik? Nah, nanti kalau sudah dibuat dalam bentuk list seperti ini suatu saat kalau Anda ingin melakukan sorting, kemudian mencari siapa sih tinggi badan mahasiswa paling tinggi, itu siapa namanya, itu enak kalau dibuat dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk list atau dalam bentuk dictionary seperti itu, enak ngolahnya gitu ya. Gitu. Dibandingkan kalau masih dalam bentuk format string gitu ya, yang belum terstruktur gitu kan kita kesulitan mencarinya. Ya, padahal datanya kan seperti ini data awalnya ya. Nah, seperti ini. Datanya seperti ini. Nah, kita ingin mencari siapa sih mahasiswa paling tinggi gitu ya. Maka kita harus buat struktur yang lebih enak untuk mengolahnya. Misalkan kita buat dalam bentuk list atau dictionary gitu ya. Sehingga nanti kita tinggal sorting atau apa kan lebih enak gitu. Gitu. Oke, saya kira itu dari saya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum saya akhiri. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Cara menghilangkan backslash n-nya tadi gimana ya, Pak? Pakai replace aja, Mas, string replace. Nanti Anda googling aja. Sebentar ya. Mungkin kemarin belum ada ya. Jadi how to replace string Python gini, Anda cari aja. Nah, ini pakai perintah replace. Gitu ya. Replace. Kita lihat ya. Kemarin belum ada ya replace. Kayaknya ada deh, Mas. Ada kemarin kan? Ada, Pak. Nah, pakai itu aja replace. Jadi backslash n itu di-replace dengan blank karakter gitu. Jadi misalkan ini ada string ya. String itu terus replace backslash n di-replace dengan blank karakter aja. Maka nanti dia akan hilang gitu. Gitu aja. Baru nanti setelah dihilangkan backslash-nya baru dikonversi ke integer gitu ya. Pakai apa casting itu int itu gitu. Pakai fungsi int. Gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Baik, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.